Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pertobatan. Pertobatan merupakan perkara yang paling penting dalam proses hidup orang Kristen. Paling penting karena pertobatan sebagai jalan menuju hidup kudus, hidup baik dan benar, serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Serupa dan segambar dengan Tuhan Allah, maka kita mendapat kasih karunia hidup kekal. Pertobatan tidak membutuhkan materi, tidak membutuhkan kekayaan, tidak membutuhkan emas dan perak, tidak membutuhkan jabatan, tidak membutuhkan pangkat, tidak membutuhkan kuasa dan harga diri. Tetapi pertobatan membutuhkan kejujuran, rendah hati, rasa malu, takut akan Tuhan, dan takut akan kematian. Akibat orang-orang Kristen yang hidup pada saat ini lebih memilih hidup bahagia dengan kenikmatan duniawi yang sifatnya sesaat, maka orang Kristen itu sukar untuk bertobat. Di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini sedang marak terjadi perbuatan dosa yang pelakunya sukar untuk bertobat. Pelakunya sukar untuk bertobat karena mereka melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat yang dilanggar adalah hukum ke-1, ke-6, ke-7, dan ke-8. Pelanggaran terhadap 4 hukum Taurat tersebut diwujudkan dalam perilaku. Di antaranya adalah yang pertama, menyembah iblis secara langsung maupun secara tidak langsung. Keluaran 20 ayat 3. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat kembali pada video seri 11. Yang kedua, membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Kelihatannya orang-orang Kristen jarang yang melanggar hukum ke-6 ini. Yang 3, berzina atau selingkuh. Keluaran 20 ayat 14. Yang keempat adalah mencuri, termasuk korupsi. Keluaran 20 ayat 15. Orang-orang Kristen yang di dalam hidupnya seharusnya memiliki perbedaan dengan kebiasaan hidup masyarakat kita dan berani menolak arus dunia. Tetapi justru orang-orang Kristen ikut berbuat salah satu dosa dari 4 dosa tersebut. Bahkan perbuatan dosa tersebut sudah marak terjadi di dalam lingkungan gereja-gereja Kristen. Semua orang, termasuk orang Kristen yang berbuat salah satu dosa dari 4 dosa tersebut, sukar untuk bertobat. Sukar untuk bertobat karena yang pertama, keempat dosa tersebut menyebabkan kutuk 3-4 turunan. Keluaran 20 ayat 5 dan Keluaran 34 ayat 7. Yang kedua, memiliki sifat pembohong dan pendusta. Bohong sebagai senjata perlindungan agar kebohongannya dipercaya oleh orang lain sebagai kebenaran. Dusta untuk menyembunyikan perbuatan-perbuatan dosa-dosanya. Yesaya 28 ayat 15. Yang tiga, berbuat baik hanya untuk mendapat pujian. Matius 6 ayat 2. Yang keempat, memiliki sifat sombong dan sukar dinasihati. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului gancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang kelima, tidak memiliki rasa malu. Yeremia 8 ayat 12a. Seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan mereka tidak kenal noda. Yang keenam, tidak merasa berbuat jahat. Amsal 30 ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berbuat zina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Dari Amsal 30 ayat 20 tersebut, seorang istri
jika selingkuh, sangat sukar untuk bertobat. Semua orang termasuk orang Kristen yang berbuat salah satu dosa dari 4 dosa tersebut, pikirannya dikuasai oleh dosa, atau pikirannya dikuasai oleh setan, atau pikirannya terbungkus oleh selubung kegelapan iblis. Obat paling manjur untuk menghancurkan kuasa dosa adalah bertobat. Tanpa Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat bertobat. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar adalah Roh Kudus. Roh Kudus aktif bekerja, tidak dengan paksaan. Roh Kudus aktif bekerja jika ada seseorang yang membutuhkan Roh Kudus, dan atau orang Kristen yang mau meminta kepada Bapa di surga, meminta Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Proses pertobatan. Yang pertama, masuklah ke dalam kamar. Rendahkanlah dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosanya secara jujur, objektif, dan tanpa malu. Yang kedua, berdoa pada Tuhan Bapa di surga untuk meminta Roh Kudus. Roh Kudus untuk menguasai roh, jiwa, dan tubuh orang Kristen yang akan bertobat. Maka Roh Kudus mulai aktif bekerja. Yang ketiga, Roh Kudus mulai aktif bekerja dengan cara menguasai roh orang Kristen yang akan bertobat. Artinya, roh orang Kristen yang akan bertobat disuplai energi yang tidak terbatas dan kuasa yang tidak terbatas dari Roh Kudus. Yang keempat, energi yang tidak terbatas dan kuasa yang tidak terbatas dari Roh Kudus yang ada pada roh orang Kristen tersebut ditransfer ke otak. Yang kelima, selanjutnya, energi yang tidak terbatas dan kuasa yang tidak terbatas dari Roh Kudus yang ada di dalam otak digunakan untuk menggerakkan pikiran. Yang keenam, pikiran yang digerakkan oleh kuasa dan energi yang tidak terbatas dari Roh Kudus dapat menghancurkan kuasa dosa yang semula menguasai pikiran, atau dapat menghancurkan kuasa setan yang semula menguasai pikiran, atau menghancurkan selubung kegelapan iblis yang semula membungkus pikiran orang Kristen yang akan bertobat. Yang ketujuh, pikiran orang Kristen itu menjadi bersih, menjadi kudus, karena hanya dikuasai oleh Roh Kudus. Setelah bertobat, orang Kristen itu haruslah hidup kudus, hidup baik dan benar. Secara ringkas, hidup kudus adalah yang pertama, berani meninggalkan karakter dirinya, berani meninggalkan karakter turunan, dan berani meninggalkan karakter daerah. Yang kedua, berani menolak keinginan daging, berani melawan arus dunia, dan berani melawan dosa. Yang tiga, taat pada firman Tuhan. Keempat, setia pada Tuhan Yesus sampai selamanya. Yang kelima, setia melakukan kehendak Tuhan Yesus seutuhnya. Yang keenam, dan atau setia melayani Tuhan, yaitu memberitakan Injil sampai garis finish. Yang ketujuh, berani manggul salib atau berani menderita dalam pemberitaan Injil. Matius 28 ayat 19 dan Filipi 1 ayat 29. Orang Kristen yang telah bertobat dan hidup kudus harus senantiasa menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup adalah jikalau berbuat dosa sekecil apapun melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, segeralah bertobat dan jangan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Pertobatan adalah peperangan rohani di dalam proses hidup orang Kristen. Tuhan memakai pikiran kita, melawan pikiran kita,
yang dikuasai oleh dosa. Orang Kristen yang telah memenangkan peperangan rohani dalam proses hidupnya sebagai jaminan kemenangan peperangan rohani pada saat nafas terakhir. Oleh karena itu, orang Kristen yang mendapat kemenangan peperangan rohani pada nafas terakhir, maka ia akan mendapat kasih karunia hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bagi orang Kristen yang semasa hidupnya tidak dapat memenangkan peperangan rohani, dan jika pada nafas terakhir belum bertobat, maka mereka tidak mendapat kasih karunia hidup kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memampukan kita untuk merespon Roh Kudus. Terima kasih.